kalau nanti misalnya tidak selesai, maka nanti Anda bisa melihat pada cara perhitungan di sini secara lebih detailnya itu. Dan kemudian nanti kalau kita melakukan seleksi itu, seringkali di dalam artikel-artikel maupun di dalam TA itu, kalau kita melakukan seleksi itu misalnya ada model 1 sama model 2 itu. Seringkali kita hanya membandingkan kinerja itu tanpa melakukan t-test ya. Jadi kita tidak melihat sebenarnya perbedaannya itu signifikan atau tidak itu. Jadi misalnya model 1 itu akurasinya 86 itu. Lalu model 2 itu akurasinya 86,5 itu. Maka seringkali dalam paper-paper yang menggunakan machine learning itu ya asumsinya model 2 lebih bagus itu karena ada selisih kinerja 0,5% gitu dibandingkan dengan model yang pertama itu. Nah, tapi biasanya kalau menurut suatu ya teori statistik ya itu seringkali itu perbedaan setengah itu random atau memang beda betulan gitu. Nah, sehingga untuk melakukan pengecekan apakah itu bedanya itu random atau memang perbedaan yang signifikan, maka kita bisa menggunakan t-test ya itu. Nah, di sini saya berikan link bagaimana kalau kita melakukan suatu t-test ya itu. Jadi di sini t-test kalkulator ya. Jadi kita memberikan nilai-nilai ini, biasanya nilai itu nanti dalam kasus kita itu nilai kita gunakan adalah nilai sampel yang berasal dari cross validation itu gitu. Jadi kalau kita punya cross validation sebanyak 10 kali untuk model A, lalu ada 10 kali untuk model B, nah maka kita bisa menggunakan uji signifikan tes ini itu atau seringkali disebut dengan t-test ya itu. Nah, kemudian saya juga memberikan link beberapa cara untuk melakukan cross validasi ya. Jadi seringkali yang kita kenal adalah cross validation secara stratified gitu. Tapi sebenarnya banyak jenis dari cross validation itu ya, tidak hanya stratified gitu. Beberapa cross validation yang nanti bisa Anda cek lebih detail itu. Dan di sini juga bagaimana saya berikan link untuk klasifikasi metrik ya kalau kita menggunakan scikit-learn itu. Jadi nanti dalam project Anda akan banyak menggunakan konsep-konsep yang telah kita bicarakan di sini. Jadi mungkin sebagian Anda sudah mengenal ya. Jadi sehingga nanti saya tidak terlalu detail ya. Dan nanti sebagai untuk mengecek kepemahaman dari materi ini nanti minggu depan kita lakukan kuis seperti minggu yang lalu. Jadi sifatnya kuis sederhana yang nanti Anda melakukan perhitungannya itu. Oke, jadi saya mulai dengan ini ya, supervised modeling ini serta evaluation dan selection untuk model yang kita buat dari proses training itu. Nah, jadi kalau kita melakukan training itu tujuan kita adalah ini ya, untuk mengoptimalkan ya. Jadi kalau kita melakukan training, itu kita tujuannya adalah mengoptimalkan model itu. Tapi ya bukan hanya mengoptimalkan itu. Harapannya adalah setelah model ini optimal, maka kita juga bisa menerapkan model itu pada data yang baru, itu seharusnya juga optimal gitu loh. Jadi optimal itu tidak hanya kita dapatkan ketika proses training, gitu, tapi juga kita dapatkan ketika kita melakukan generalisasi. Gitu. Nah, generalisasi itu maksudnya model terapkan pada data yang baru ya. Jadi yang tidak terkait dengan data training itu.
biasanya itu ya kita terapkan pada data tes ya, sehingga data tes tidak boleh informasinya itu masuk ke dalam data training gitu, sehingga fenomenanya sebagai balik. Jadi istilah Jogjanya data tes itu kita genggam erat itu, jangan sampai informasinya itu masuk ke dalam data yang kita gunakan untuk training itu. Sehingga kalau kita melakukan data exploration pun itu data tes itu tidak boleh dieksplorasi gitu. Jadi eksplorasi kita lakukan pada data training supaya nanti untuk menjaga model kita itu yang sudah kita optimalkan itu bisa generalisasi ya. Jadi sifat generalnya itu bagus itu. Nah, jadi ini jadi ini ada dua yang berbeda ini. Jadi ini kita harus balance ini. Jadi sampai modelnya optimal tapi generalisasi atau optimasi rendah, generalisasi rendah itu. Jarang terjadi optimal rendah, generalisasi tinggi itu jarang terjadi ya. Jadi biasanya ini tinggi, ini rendah, gitu. Atau optimalnya tidak optimal, rendah, lalu generalisasi juga rendah itu. Nah, jadi yang bagus adalah optimal, tapi generalisasinya itu juga bagus itu, sehingga Anda bisa melihat grafik yang ini ya. Itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak optimal, jadi ini kan loss ya, jadi ini nilai loss. Loss itu nilainya itu makin kecil, itu makin bagus itu. Nah, jadi kalau yang makin rendah itu makin bagus itu. Nah, jadi ini sama-sama turun loss-nya itu. Nah, tapi ini belum turun sekali ya. Kalau turun sekali itu sampai sini mendekati ini, mendekati loss-nya mendekati nol ini. Jadi makin trainingnya itu ini bisa epochnya itu. Jadi yang sumbu X-nya itu bisa berupa epoch. Bisa juga kadang-kadang kalau modelnya itu bukan model deep learning, maka sumbu X-nya itu bukan epoch, tapi kadang-kadang bisa juga berupa jumlah data itu. Jadi jumlah datanya makin membesar itu, atau jumlah X-nya, jumlah epochnya itu makin besar itu. Nah, harapannya epoch makin besar maupun jumlah data makin besar, maka nilai loss-nya itu makin kecil itu. Jadi ini makin kecil. Nah, tapi kalau nanti loss-nya itu makin kecil, berarti ini model itu optimal itu. Nah, tapi kalau loss trainingnya itu makin kecil, optimal, tapi ketika kita juga data tes itu makin membesar, berarti ini overfitting itu. Jadi trainingnya bagus, tapi generalisasinya tidak bagus itu. Nah, itu namanya fenomenanya namanya overfitting gitu. Tapi kalau dua-duanya masih jelek, nah ini namanya fenomenanya adalah underfitting gitu. Nah, jadi underfitting maupun overfitting itu yang perlu kita hindari itu. Yang inginkan adalah yang ya tidak overfitting dan tidak underfitting gitu. Jadi ketika Anda training itu maka hasil trainingnya itu bagus itu. Lalu nanti hasil validasi atau testingnya itu juga bagus ini. Nah, kenapa ini namanya validasi? Karena ketika kita membuat model itu maka pengujian itu tidak kita kenakan pada data testing, tapi kita gunakan data validasi gitu. Jadi untuk mendapatkan model yang balance, kita gunakan data validasi. Baru nanti kalau sudah kita anggap itu merupakan model yang terbaik, maka baru kita terapkan pada data testing dan yang kita laporkan nanti adalah kinerja pada data testing itu. Nah, ini boleh dilaporkan, tapi ini dilaporkannya hanya dalam rangka untuk menunjukkan bahwa model kita itu bagaimana itu tingkah lakunya, apakah nantinya dia overfitting atau tidak itu.
Oke, nah untuk evaluasinya itu bergantung pada jenis modelnya ya. Jadi kalau modelnya itu model klasifikasi, maka kita menggunakan akurasi, precision, recall, atau recall itu namanya sensitivity ya. Bisa juga ada juga specificity gitu. Kemudian ada nanti adalah app measure itu. Tapi kalau model kita itu mereka sifatnya adalah kita menggunakan selisih ya. Jadi error ya yang kita gunakan itu. Errornya itu bisa error yang absolut, bisa juga error yang kita kuadratkan seperti itu anunya itu. Nah, nanti ada variasinya ini. Ada mean square error, kemudian ada mean absolute error, nah, kemudian ada root mean square error itu. Nah, jadi ini bedanya klasifikasi dengan model regresi gitu. Nah, kemudian nanti ketika kita akan membuat model dan juga mengevaluasi model, maka kita perlu melakukan suatu data splitting ya. Nah, jadi ada berbagai cara untuk melakukan data splitting itu. Yang paling simpel adalah kita menggunakan metode whole out gitu. Whole out itu ya yang biasanya kita lakukan itu, ada data training sama testing, udah itu saja itu. Lalu ada random subsampling ya gitu. Jadi kita pembagiannya kita lakukan secara random itu. Ini bisa kita lakukan berulang-ulang ya misalnya ini. Jadi misalnya kita lakukan beberapa kali, 5 kali, nah sehingga nanti kita punya 5 set data, tapi masing-masing set itu kita lakukan pembagiannya secara random itu. Kalau all out biasanya sekali aja itu. Jadi lalu ada yang lebih itu cross validation gitu. Nah, jadi ini cross validation ini biasanya data tes itu kita sisihkan, lalu data training kita bagi-bagi menjadi beberapa full ya itu. Sehingga nanti di sini kita membuat masing-masing full itu kita jadikan sebagian sebagai data validasi, lalu sebagian merupakan data untuk training itu. Nah, dengan metode cross validation, maka nanti semua data latih itu kita gunakan untuk training, sekaligus juga kita gunakan untuk validasi. Gitu. Jadi kan diurutkan itu. Maka nanti semua akan jadi bisa mendapatkan kesempatan setiap record itu menjadi data training sekaligus data testing itu. Tapi tidak boleh Anda training pakai data training secara keseluruhan, lalu testing pakai data training itu juga. Itu dianggap nanti nilainya itu tidak mewakili kinerja yang sebenarnya itu. Ada juga dengan metode bootstrap ya, itu. Jadi ini agak jarang kita lakukan itu. Nah, jadi itu kalau kita melakukan data splitting itu. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan seleksi itu, maka ada beberapa metode yaitu yang disebut sebagai t-test itu. Bisa juga ada kurva yang lain yaitu yang disebut sebagai kurva ROC ya. Kurva ROC bisa juga kita menggunakan cost benefit analysis itu. Jadi cost benefit analysis itu maksudnya kalau misalnya Anda punya model itu, lalu Anda melakukan ini cost benefit analysis itu. Jadi maksudnya kalau misalnya itu, misalnya normal diprediksi tidak normal itu, kira-kira apa efeknya itu? Kerugiannya, keuntungannya berapa itu. Lalu kalau saya memprediksi tidak normal sebagai normal itu kerugiannya berapa, keuntungannya berapa seperti itu. Jadi kita menganalisis untung rugi dari keputusan yang kita
Nah, seringkali kalau Anda membuat model di dalam bidang finance maupun medis, maka nanti Anda dalam memilih model bisa melakukan dengan cost benefit analisis ini ya. Oke, silakan. Bapak izin bertanya, ini nanti konsep untuk tanya jawabnya di akhir atau boleh langsung angkat tangan gitu? Boleh langsung. Oh, Biar siap Pak. enggak Langsung aja Pak lupa. pertanyaan. Ya. Untuk yang tadi, slide yang tadi tentang overfitting Bapak, itu penyebabnya apa saja nggih? Overfitting. Ya. Overfitting itu penyebabnya bisa juga karena model kita itu terlalu kompleks itu. Kalau model kita terlalu kompleks, maka model itu akan berusaha mengikuti semua yang ada dalam data training itu. Nah, sehingga ketika kita berikan distribusi yang berbeda pada data testing atau data validasi, nah sehingga dia tidak bisa tidak akurat hasilnya itu. Jadi contohnya gini ya misalnya gini. Jadi contohnya misalnya sederhananya adalah ini. Nah, kalau saya punya data itu hanya ada 2 data ini maka kalau hanya 2, maka yang paling bagus adalah ya model linier itu. Nah, ini. Nah, tapi kalau datanya kita tambah misalnya saya tambah jadi 4 lah katakanlah itu. Jadi ada data 4 di sini itu. Maka dengan bertambahnya jumlah data yang bervariasi dibandingkan dengan data 1 dan 2 ini, maka model linear sudah tidak bisa sesuai itu. Tidak sesuai lagi, sehingga kita nyari model yang lebih kompleks gitu, yang bisa mengcover ini gitu. Kalau model linear saja nanti ini akan melenceng jauh nanti ini anunya, tidak akan tercover di sini tuh. Nah, tapi kalau nanti model kita itu terlalu kompleks, misalnya kita naikkan ke model yang sangat kompleks itu, maka nanti dia model akan berusaha untuk menelusuri titik-titik ini tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, modelnya jadi sangat kompleks gitu. Model yang kompleks kan bentuknya bisa macam-macam lah itu. Nah, jadi model yang kompleks itu nanti akan berusaha untuk ini. Nah, ini nanti kalau kita akurasinya ya tinggi gitu, karena dia dibandingkan dengan yang model linear tadi itu, akurasinya lebih tinggi ini kalau dalam waktu training itu, karena dia bisa mengikuti semua titik itu. Tetapi nanti kalau misalnya ada data yang berbeda, maka enggak cocok lagi anunya. Jadi overfitting itu salah satunya adalah model yang kita gunakan terlalu kompleks gitu. Sehingga kadang-kadang kita turunkan kompleksitasnya misalnya dengan melakukan ya pruning gitu ya, atau misalnya dengan melakukan regularisasi seperti itu anunya. Itu Mas Jarwoko. Jadi apakah sudah jelas? Mas Jarwoko? Loh, Mas Jarwoko kemana? Hilang. Oke, jadi mungkin itu. Saya lanjutkan ya. Jadi ini. Mas Jarwoko sudah jelas? Yang Nggih, Pak. Mohon maaf tadi saya keluar karena mati lampu, wifi-nya terputus. Oh, di mana kok mati lampu? Di asrama, Bapak. Asrama Karanggaya. Oh iya ya, ini memang lagi hujan ya. Ya mudah-mudahan listriknya enggak mati juga ya. Oke, nah jadi biasanya kalau Anda tahu bahwa model Anda itu overfitting, nah maka nanti modelnya agak dislow-kan itu. Oke, slow itu. Dengan melakukan misalnya regularisasi seperti itu atau cari model yang kompleksitasnya itu berkurang gitu. Nah, sehingga nanti jadi balan itu, meskipun nanti waktu training tidak sebagus yang sebelumnya, tapi nanti kinerja waktu validasi itu juga meningkat gitu loh, sehingga satu agak turun, satunya lagi agak naik gitu. Jadi ada balancing gitu. Oke, nah mungkin ini ya, jadi ini yang sangat penting biasanya kita gunakan sebagai fokus untuk
fokus untuk menghitung kinerja itu, jadi mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya itu. Jadi biasanya yang barisnya ini adalah merupakan yang actual ya, seringkali gitu actual, lalu yang kolomnya itu yang predicted gitu. Mungkin Anda menemukan yang kolomnya itu actual, lalu yang sini barisnya itu predicted itu. Tapi mayoritas confusion metric itu baris itu merupakan actual, lalu kolomnya itu merupakan predicted ya. Jadi ini true positif, false negatif, ini adalah false positif, ini adalah true negatif itu. Jadi konsepnya mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya. Nah, biasanya kalau kita punya dua kelas ini dilabeli seringkali adalah yang positif itu sebagai 1, lalu yang negatif itu sebagai 0 ya. Di sini 1, di sini 0 itu. Nah, 1, 0 itu biasanya seperti sudah saya sampaikan, 1 itu adalah yang melabeli yang penting gitu. Jadi model kita itu mau ngapain itu. Kalau model kita itu deteksi fraud, maka yang fraud itu berarti labelnya 1. Kalau model kita itu untuk deteksi HIV, maka HIV itu adalah labelnya itu 1. Itu. Jadi biasanya bukan aturan yang harus diikuti sih. Jadi biasanya seringkali dilakukan seperti itu. Nah, jadi dari confusion metric ini maka kita akan bisa menghitung nilai precision, recall, dan juga nilai F1 ya. Itu jadi dengan menggunakan rumus-rumus ini ya. Jadi mungkin saya tidak akan banyak mengulang ya ini. Jadi karena Anda sudah sering kita gunakan ini. Jadi kalau menghitung ini adalah TP gitu, lalu dibagi dengan barisnya ini gitu. Jadi dibagi dengan P ya. P itu jumlah yang positif itu. Atau itu merupakan perjumlahan antara TP dengan Fn ini ya. Jadi ini sama dengan jumlah positif. Tapi kalau Anda menghitung precision, maka nanti ini adalah TP dibagi dengan yang ke bawah ini ya. Jadi ini adalah ini hasil prediksinya gitu. Jadi itu perbedaan antara recall dengan precision. Jadi baris itu recall, lalu kolom itu adalah precision itu. Kemudian nanti nilai dari dua ukuran itu ya tidak bisa kita gunakan karena kadang-kadang ada model yang presisinya lebih tinggi bandingan model yang lain, tapi recall-nya lebih rendah itu. Jadi kita tidak bisa bandingkan sehingga kita perlu menggunakan nilai yang merupakan gabungan dari dua nilai itu, yaitu nilai F1 itu. Nah, saya juga pernah menyampaikan di kelas bahwa kalau datanya tidak balance, maka jangan menggunakan akurasi, gitu, karena itu bukan ukuran yang tepat ya. Jadi banyak model-model yang datanya itu tidak balance itu, karena memang itu jarang terjadi. Gitu. Jadi misalnya untuk kasus fraud, gitu, lalu untuk kasus misalnya HIV, juga TBC, itu kan proporsinya kan lebih rendah dibandingkan dengan kelas yang normal itu. Jadi kenapa ukuran akurasi itu tidak tepat gitu. Nah, kita bisa menggunakan ukuran precision recall, nah bisa juga kita sensitivity ya. Sensitivity itu sama seperti ya. Sensitivity itu seperti recall ya itu. Ada juga specificity. Nah, ini lawannya dari recall, tapi ini berbeda dengan ya. Ini bukan precision ya. Ini jadi specificity itu adalah TN dibagi N ya. Jadi ini true negatif, nah dibagi dengan ini ya. Jadi berapa yang diprediksi secara dari nilai yang negatif itu berapa persen yang prediksinya itu adalah negatif ini. Jadi ini TN-nya ini tuh. Nah, ini namanya specificity itu. Kalau kita fokus ke
TP-nya itu namanya recall atau sensitivity. Nah, jadi ini namanya true positive rate, gitu. Ini true negative rate. Gitu. Tapi ini jarang-jarang ya. Tapi kalau kita melakukan cost analysis biasanya kita fokus ke ini true negatif sama ini true positifnya itu. Oke, nah jadi ini nilai yang biasanya kita gunakan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dua nilai ini itu karena nilainya kadang-kadang tidak sinkron itu, sehingga kita perlu menggunakan nilai F measure itu. Oke, nah itu contohnya juga sudah ada di sini. Jadi kalau kita punya data seperti ini, maka precision-nya adalah ini 90 itu dibagi dengan 300, sorry, itu recall ya, recall itu 90 dibagi 300 itu. Tapi kalau precision itu adalah 90 dibagi dengan ini 230 gitu. Nah, kemudian ini ada spesifisitinya sama ya. Ini tadi yang untuk masing-masing ini ada sensitivity, kemudian ada specificity. Specificity kan recall ya, ini tadi itu. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kasusnya itu adalah multi class ya. Jadi kalau kasusnya multi class, jadi nanti ini mungkin nanti akan ada di kuis ya ini. Jadi, karena kalau yang binary class sudah biasa ya itu. Oke. Nah, jadi ini kita ada 3 kelas itu. Jadi ada positif, kemudian netral, kemudian negatif itu. Nah, kemudian kita punya 20 data itu. Nah, kemudian actualnya itu adalah positif, kemudian negatif sampai 20 nih ya terakhir itu. Nah, kemudian yang predicted-nya itu adalah yang positif ini diprediksi secara positif gitu. Lalu yang negatif itu prediksinya adalah negatif itu. Nah, kemudian dari sana itu kita bisa membuat yang namanya confusion metric ya. Nah, jadi confusion metric tapi bukan memuat 2 kolom atau 2 baris gitu. Tapi di sini adalah 3 kolom dan 3 baris gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil evaluasi dari model, maka confusion metric-nya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang actual positif, ini actual netral, lalu ini actual negatif, ini predicted ini. Nah, jadi yang positif itu jumlahnya adalah 6 ya itu. Kemudian yang netral itu adalah jumlahnya 4 gitu. Kemudian yang ini jumlahnya adalah berapa itu? 6 ya itu. 6 sama 4 sama 6. Berapa itu? Tidak ada 20 ini ya. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Bentar, ini salah berarti ini ada. Oke, ini kita anggap benar aja dulu itu. Jadi ini 7 ditambah 6 ditambah 4, 10, 16 ya nih ya. Jadi ini datanya agak salah ini. Oke. Itu 16 itu. Oke, kita asumsikan ini hasil dari confusion metric berdasarkan dengan membandingkan actual dengan itu ya, actual dengan predicted-nya itu. Oke. Maka kalau kita menghitung akurasi, maka akurasi adalah jumlahan dari 5 ini ditambah dengan 3, ditambah dengan 5 ya itu. Nah ini, sorry ininya salah tapi ini pembaginya betul nih. Jadi nanti ini agak-agak saya betulkan nanti ini. Harusnya ini adalah 16 ya ini. Jadi totalnya itu ini. Jadi itu akurasi itu. Tapi seringkali kalau kita punya multi kelas itu ya seringkali jarang sekali balance ya. Jadi kalau tidak balance. Nah, sehingga kita bisa menghitung precision recall F1 score untuk setiap kelas ini. Jadi ini bedanya itu. Jadi kalau kita punya binary class itu, maka biasanya nilai precision recall dan F1 score itu fokusnya adalah pada nilai
kelas 1, ya, biasanya itu. Jarang kita ngitung berapa precision recall dari kelas normal, itu agak jarang. Karena fokus kita adalah biasanya untuk model untuk deteksi DO misalnya, maka berapa nilai precision recall untuk ya kelas DO itu. Gitu. Tapi kalau kita punya banyak kelas, lebih dari 2, maka kita bisa menghitung precision recall dari setiap kelasnya itu ya. Gitu. Nah, sehingga untuk kelas positif itu, maka precisionnya adalah ini, 5 ini ya, 5 ini. Dibagi dengan predicted ini. Nah, maka pembaginya adalah ini 6 itu. Jadi ini adalah 6 itu. Kemudian untuk precision untuk kelas netral adalah 3 ini itu. Lalu pembaginya adalah 4 ini ya. Jadi ini 4 ya, 3 sama 0 itu. Lalu untuk kelas negatif precisionnya adalah 5 itu dibagi dengan ke sini gitu. Jadi adalah 6 ya gitu. Oh, ini ada yang salah ini harusnya 5 ini mungkin makanya ada ini. Tapi betul kan ini. Anda dibagi dengan itu 0. Jadi oke. Precision recall untuk positif, maka Anda bisa menghitung nilai F-score untuk itu. Kemudian Anda juga bisa menghitung nilai F1 score untuk kelas netral, juga satu yang kelas negatif itu. Nah, biasanya kalau Anda sudah mendapatkan masing-masing nilai ini, maka nanti Anda bisa menghitung rata-rata ya. Jadi Anda menghitung rata-rata F1 score. Nah, rata-rata F1 score yang dihitung menggunakan masing-masing nilai ini itu namanya makro. Nah, jadi makro F1 score itu adalah 083 itu ditambah dengan 075 ditambah dengan nah, tapi kadang-kadang ada juga ingin menghitung mikro gitu. Nah, kalau menghitung mikro maka Anda harus ngitung sendiri-sendiri itu. Anda kumpulkan itu berapa true positifnya itu. Jadi Anda true positif untuk kelas positif, true positif untuk kelas netral, lalu true positif untuk kelas negatif di total itu. Berapa false positif ini untuk kelas ini semua kelas itu dihitung total. Rumusnya rumus yang biasa itu. Jadi apa precision itu adalah true positif dibagi true positif plus F sehingga nanti kalau Anda mendapat nilai-nilai masing-masing itu namanya mikro gitu loh. Apa kumpul gitu. Tapi kalau makro hitung dulu masing-masing lalu dirata-rata itu namanya ini. Sehingga hasilnya adalah mikronya sekian, makronya sekian. Oh sorry kebalik. Makronya 072 lalu mikronya adalah 081. Jadi kadang tidak sama nilainya ini karena mikro sama ini. Oke, jadi itu kalau kita punya multi kelas ya itu. Jadi mungkin saya juga ya Mas, silakan. Halo? Mas Jarwoko? Oke, ya. Nanti saya berikan juga contoh hitung-hitungan untuk yang multilabel. Jadi, ya Mas, silakan. Mohon maaf Pak,
mikrofonnya belum di ya kan. Tadi ini kan dataset terus kemudian nilai true negatif, true positif dan sebagainya itu kan udah ada kan Pak. Terus kemudian dimodelkan menggunakan mesin learning. Terus hasilnya ketemu seumpama tadi 0,83 kan. Untuk perhitungan manualnya. Terus kalau model mesin learning tadi ditambahkan dengan parameter contohnya kayak PSO, itu kenapa kok bisa naik akurasinya Pak? Dan perhitungan evaluasinya tadi. Itu bagaimana konsepnya itu? Karena kan konsepnya kan gini, jadi kan setiap model itu kan punya yang namanya itu hyperparameter ya. Jadi setiap model itu punya hyperparameter itu. Jadi ini saya mau corek. Oke, jadi setiap model itu pasti dia memiliki yang namanya itu hyperparameter ya. Nah, jadi hyperparameter itu berbeda dengan parameter itu. Jadi ada yang namanya itu juga namanya hanya parameter saja itu. Nah, parameter ini yang nanti kita optimalkan waktu kita melakukan training itu. Jadi kalau dalam neural network itu namanya bobot-bobot itu ya itu. Nah, tapi kalau hyperparameter itu adalah nilai yang kita set sebelum kita melakukan training gitu. Jadi misalnya ini. Misalnya, oke, mungkin saya punya slide-nya mungkin sini aja ya. Itu ada di slide yang ini ya, kayak ini. Oke, nah jadi ini. Nah, ini hyperparameter itu. Nah, jadi misalnya gini, kalau SVM itu punya hyperparameter contohnya adalah nilai C sama nilai kernel. Lalu KNN itu punya hyperparameter yang namanya K. Lalu kalau neural network itu banyak ini, makin banyak itu, hidden layer, learning rate itu. Nah ini kan kita set sebelumnya itu. Contohnya ini misalnya, KNN itu. Kalau kita melakukan modeling dengan KNN, maka kita harus menentukan nilai K-nya dulu, ini berapa itu. 5, 2, 3. Nah, biasanya kalau kita pakai tool itu, dia ada nilai default-nya itu. Jadi tergantung tool-nya, kadang-kadang nilainya 5, mungkin 10 itu. Nah, kita langsung menggunakan library, maka biasanya hyperparameter itu nilainya akan di-set default. Gitu. Jadi, karena kalau enggak di-set nanti, ya kalau yang akan nge-set, kalau enggak, gitu kan. Sehingga nilai ini di-set default. Gitu. Nah, sehingga kalau kita modeling, maka kalau kita tidak merubah hyperparameter, maka yang digunakan adalah nilai hyperparameter yang default. Gitu. Nah, itu belum tentu optimal. Gitu. Bisa optimal, bisa juga tidak optimal. Gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya apa? Hyperparameter tuning. Gitu. Nah, contohnya adalah kalau untuk KNN itu misalnya kita mencoba nilai K dari 1 sampai 10 itu. Nah, K-nya 1 berapa, K-nya 2 berapa, K-nya 3 berapa lah. Lalu nanti kita ambil yang K yang menghasilkan kinerja yang paling bagus itu. Nah, jadi kadang-kadang itu nilai default-nya itu tidak bagus. Tidak sebagus setelah kita melakukan hyperparameter tuning gitu. Nah, ini beda ya hyperparameter dengan parameter ya. Jadi kalau parameter itu untuk kasus logistic regression model itu adalah koefisiennya itu. Jadi kalau kita punya model logistic regression atau regresi itu misalnya model kita itu adalah Y misalnya sama dengan A itu plus BX1 plus CX2 misalnya. Nah ini adalah
X1 sama X2 ini adalah variabelnya itu. Lalu nilai A-nya ini itu adalah yang juga nilai B-nya juga ini adalah sebagai nilai parameter ya di sini adalah. Jadi ini adalah parameter, bukan hyperparameter itu. Karena ini nilainya yang kita cari waktu kita melakukan training itu. Nah, jadi gambarannya gini, kalau kita punya model regresi, di sini kan parameternya hanya ada 3 ya, ada 3 itu. Nah, bayangkan kalau kita punya model LL lama itu parameternya itu 3 billion gitu. Jadi ini perbedaan kompleksitas model. Jadi model linear yang ini itu parameternya hanya 3. Tapi kalau yang model L lama itu parameternya itu sudah bilionan. Jadi ada yang 1B itu berarti 1 miliar ya. 1B itu billion kan miliar ya. Kemudian ada yang 3B, ada yang 7B, ada yang 100 seperti itu. Jadi model dari sini kita bisa tahu bahwa model language model yang itu parameternya sangat-sangat banyak gitu. Bandingkan dengan model-model yang konvensional itu. Jadi model konvensional kan tidak banyak ini tuh. Jadi ini kalau SVM ya itu parameternya adalah support vektor itu. Tapi kalau hyperparameternya adalah nilai ininya itu. Dan ini kita set duluan ya, tapi ini yang parameter itu adalah justru nilai yang kita cari gitu. Nah, jadi oke, itu penjelasannya Mas Darwanto. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Oke, jadi ini ya. Nah, ini lanjutkan dengan yang tadi ya. Jadi tadi kita fokus ke model klasifikasi. Nah, sebenarnya Anda juga sudah tidak asing lagi ya dengan ini ya. Jadi kalau kita model regresi ya kuncinya hanya ini aja, absolute error maupun square error itu kan yang kita cari itu. Lah, kemudian nanti tinggal pembaginya apa itu. Pembaginya jumlah data ya itu. Ini jadinya ini min gitu. Tapi kalau pembaginya itu ini nilai selisih dengan rata-ratanya itu namanya relatif gitu. Lalu ini juga nilainya juga relatif gitu. Nah, tapi kalau nanti misalnya ini hasil kuadrat gitu, ini kan pakai kuadrat ya. Lalu nanti hasilnya itu kita akar itu. Maka namanya adalah R ya. Mean square error itu. Atau bisa juga root, jarang ya root mean absolute error karena ini sudah tidak kuadrat ya. Ini kalau absolut kan selisihnya tidak dikuadratkan, tapi kalau square kan ini dikuadratkan gitu. Sehingga seringkali untuk mendapatkan nilai awalnya itu adalah kita akar itu sehingga bisa menjadi itu. Nah, jadi masing-masing ini punya apa keuntungan dan juga kerugian ya itu. Jadi kalau di data kita itu ada outlier, maka nanti square error itu akan meningkatkan jumlahnya itu. Jadi misalnya prediksinya itu 10 itu, padahal nilai yang benarnya itu 100 itu outlier ya, maka nanti selisih 10 itu akan dikuadratkan itu, selisih 90 kalau dikuadratkan jadi sangat besar itu. Atau katakanlah nilai selisihnya 10 itu kalau kita kuadratkan itu akan jadi 100 itu. Nah, sehingga kalau ada nilai outlier ini akan memperbesar nilai dari mean square error ini. Jadi, tapi kalau Anda yakin sudah dihilangkan outliernya, maka ya nanti nggak apa-apa ini. Sehingga kadang-kadang kita juga menggunakan ini ya, kita akar ini. Jadi root mean square error itu supaya nanti bisa balik lagi ke aslinya itu. Oke, jadi itu yang untuk model regresi ini. Nah, ini yang statistik ya. Jadi ini yang tadi sudah ya. Jadi ini Anda juga sudah sering ini. Jadi kalau whole out itu sangat sederhana ya. Jadi kalau whole out itu kita tidak menggunakan data
pemecahan datanya ya hanya ini aja itu. Jadi whole out itu. Nah, jadi ini hanya train, ini tes. Sudah itu aja. Jadi seringkali yang kalau default-nya ini adalah ini tuh 70 ini. Ini 70% misalnya, lalu ini adalah 30% ini. Nah, tapi ini kurang valid gitu loh, karena Anda hanya mencoba sekali, lalu Anda terapkan pada data tes. Lalu Anda membuat model pada data tes. Lama-lama data leakage gitu loh. Jadi kalau Anda sudah sering menggunakan, lama-lama ada data leakage gitu, karena Anda tahu informasinya ini. Oh, ini akurasinya yang tidak tepat itu karena ini lah. Itu knowledge itu lalu Anda terapkan waktu Anda modeling gitu. Itu juga ada nanti ada saya agak enggak terlalu validasi nanti data tracing itu jadi full ini. Nah, dalam kasus ini berarti key-nya itu ada nama ini. Nah, sehingga Anda melakukan percobaan sebanyak 4 kali itu. Nah, maka nanti Anda menggunakan data yang berbeda-beda ya. Jadi full pertama Anda menggunakan ini, lalu full terakhir ini digunakan untuk testing gitu. Nah, lalu nanti dioplos lagi ini. Ini nanti full ini menjadi testing, lalu ini nanti pindah ke sini. Nah, kemudian nanti ini juga ini pindah di testing seperti itu dan seterusnya. Sehingga nanti masing-masing ini punya kesempatan untuk menjadi data training sekaligus nanti data validasi itu. Sehingga sebenarnya ini juga nanti mirip ya. Anda training dengan semua data lalu validasi, tapi enggak semata-mata yang model ini itu Anda testing pakai data training, lalu nanti pengujiannya juga pada data training. Ini biasanya bagus ini, apa? Ya jelas, Anda modeling pakai data ini, lalu diuji pakai data ini ya, nanti hasilnya ya sebagus ini, tidak banyak meleset gitu. Oke, jadi itu beberapa apa kombinasi cara untuk melakukan splitting gitu. Nah, kalau data Anda itu kecil ya, jadi misalnya data Anda itu hanya 20 itu ya misalnya. Nah, kalau data Anda 20, lalu Anda misalnya bagi 4 untuk testing misalnya itu. Berarti ini kan untuk training tinggal 16 ya. Nah, kalau Anda full validasi berarti nanti masing-masing full itu 16 dibagi 4 misalnya, berarti masing-masing isinya 4 gitu. Nah, nanti trainingnya pakai 12, validasi pakai 4. Terus seperti itu. Nah, ini mungkin dari sisi jumlah untuk training ya kurang ya kalau hanya 12 itu. Nah, sehingga alternatifnya adalah Anda bisa menggunakan leap one out gitu. Nah, kalau leap one out itu artinya kalau Anda punya 20 data itu misalnya 20 data. Oke, jadi dari 20 data ini, nah kita bagi 16 itu untuk training gitu. Lalu 4 ini untuk testing. Nah, ini tidak usah diotak-atik ini tuh. Nah, lalu leap one out itu artinya Anda 15 untuk training, lalu 1 untuk validasi. Jadi leap one out. Jadi ini tinggalkan 1 untuk validasi itu. Nah, berarti kita percobaannya berapa kali di sini? 16 kali. Jadi Anda sebanyak 16 kali ini modelnya. Jadi ganti-ganti nanti ini. Training pakai 15, validasi pakai 1. Berikutnya training pakai 15, lalu dioper ini pakai yang 1 terus ini. Terus ini sampai nanti 16 kali, maka masing-masing data ini akan berkesempatan untuk menjadi data validasi itu kan ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah di rata-rata di sini tuh. Jadi berapa average dari kinerjanya itu. Jadi ini memberikan hasil yang lebih
bisa dipercaya dibandingkan dengan kalau Anda melakukan secara whole out itu. Jadi ini beberapa strategi ya itu. Jadi ada cross validation biasa, ada juga yang stratified. Itulah stratified itu adalah Anda harus menjaga bahwa proporsi di setiap pool itu harus tetap itu. Jadi misalnya Anda punya data itu, misalnya kelas 1 itu adalah 25% itu, lalu yang kelas 2 itu ada 75% itu. Nah, maka kalau Anda melakukan folding nih, dibagi jadi 4 ini itu, maka proporsinya harus di sini itu harus kelas 1-nya juga harus 25%, lalu di sini juga harus 25%. Gitu. Jadi proporsinya tidak boleh berubah itu. Nah, jadi ini namanya stratified ya. Seperti kalau Anda melakukan survei untuk pemilu itu kan ada istilah stratified sample yaitu. Jadi proporsi di setiap samplingnya itu sama itu. Nah, jadi ini sebagai variasi dari random cross validation ya. Tapi seringkali default-nya itu banyak library yang default-nya adalah menggunakan stratified ini. Nah, kalau Anda ingin berbagai jenis stratified yang lain, berbagai jenis cross validasi, maka Anda bisa mengecek pada sini ya. Jadi ini contoh-contohnya itu cross validasi itu. Jadi random ya ini, jadi random. Ini yang certified ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya stratified group ini. Nah, ini sebenarnya semua ini metodenya ada di dalam ada di dalam scikit-learn ya. Jadi nanti kalau Anda ingin tahu bagaimana menggunakannya, Anda bisa mengecek bagaimana codingan itu di sini itu. Jadi, nah ada juga misalnya yang secara khusus ya, secara khusus itu untuk time series ya. Nah, jadi kalau time series itu tidak boleh sembarangan itu. Jadi kalau time series misalnya time series Anda itu dari sini sampai sini itu, maka splittingnya itu tidak boleh sembarangan. Jadi, ini untuk training, lalu ini untuk tes, lalu ini dimajukan lagi, ini untuk training, ini untuk tes itu. Tidak boleh nanti untuk training kalau data bukan time series kan bisa sembarangan ini membaginya itu. Tapi kalau time series harus urut ini. Jadi ini untuk training, lalu ini untuk tes. Ini untuk training, ini untuk tes. Jadi seperti itu. Perbedaan antara pembagian splitting untuk data biasa dengan splitting untuk time series. Karena time series harus mengikuti waktu. Tidak boleh yang untuk tes itu mendahului yang digunakan untuk training. Karena sifatnya time series kan memprediksi masa depan kan itu. Tidak akan Anda gunakan memprediksi masa yang lalu. Gitu. Kan katanya masa yang lalu sudah berlalu ya. Oke, nah jadi nanti bisa Anda cek detailnya di sini. Tapi semua itu library-nya sudah ada di scikit-learn gitu. Jadi sudah diberi fasilitas di sana itu. Oke, mungkin itu ya tentang Nah, nanti sambil mungkin kita juga bisa melihat bagaimana mengoptimasi yang tadi sudah saya singgung sedikitnya itu. Dan juga mendeploy model. Nah, masing-masing di sini saya berikan link untuk PyCaret ya. Jadi kenapa kok PyCaret? Karena lebih mudah itu dibandingkan kalau kita menggunakan scikit-learn itu. Baik, ini sudah 1 jam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau ada, Mas Ibnu, Oke, silakan. Yang Mas Ibnu tadi. Ya, saya permisi mau
mau tanya, saya itu pernah dengar kalau nggak salah multi label untuk memprediksi, tapi itu ngelihat berapa persen. Jadi di satu klasifikasi itu ada berapa persen ini gitu. Itu evaluasinya sama atau enggak ya? Multilabel, Mas. Iya. Oh iya, multilabel agak-agak berbeda sih multilabel itu. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya kita punya kelasnya itu ada 3 ya nih. Jadi kelasnya ada 3 itu, misalnya katakanlah A itu. Kemudian kelasnya B itu, kelasnya C itu. Maka kalau kita punya data 1 ya, lalu ini adalah data 2, lalu ini data 3 itu. Nah, ini adalah actual ya, misalnya ini adalah actual ini. Actual, lalu ini adalah predicted-nya itu. Nah, misalnya actualnya adalah ini kelasnya adalah A itu. Lalu ini adalah kelasnya AB, itu kan bisa dilabeli dengan 2 kan. Nah, lalu misalnya ini adalah kelasnya A, kemudian B, ini C itu. Nah, kemudian ini betul itu. Nah, ini prediksinya betul itu. Nah, kemudian ini betul sekian ini itu. Lalu ini adalah betul misalnya A, kemudian B itu. Nah, ngitungnya macam-macam itu. Kita mau pakai exact match misalnya itu. Kalau exact match berarti ini betul ini. Berarti ini adalah dianggap sebagai 1 gitu. Tapi kalau ini kan salah berarti ini. Enggak betul karena ini AB prediksinya A. Nah, ini berarti ini dianggap sebagai 0 gitu. Nah, kalau ini juga betul 2/3, tapi enggak betul semua, maka ini juga disebut sebagai 0. Nah, ini namanya exact match ya. Jadi kita namanya apa, kalau enggak salah itu namanya accuracy subset atau apa itu ya. Oke. Lalu ada juga yang ini terlalu strict gitu loh. Nah, jadi terlalu strict itu sehingga kita menggunakan yang lebih lunak gitu loh. Jadi kalau ini betul 100% itu berarti ini menyumbang 1 itu. Lalu kalau ini, nah ini berarti menyumbang dari 2 label yang betul 1. Nah, berarti ini adalah berapa? Tengah ya itu. Nah, kemudian ini 3 itu yang betul 2. Berarti ini adalah berapa? 75% ya. Sorry. 2/3. Jadi 0,66 ini. Nah, jadi itu cara ngitungnya itu. Jadi kita bisa menggunakan yang exact match itu, tapi juga bisa menggunakan yang partial ini. Nah, ini biasanya disebut sebagai Hamming loss ya itu. Jadi nanti Hamming loss kita ngitung bedanya berapa itu. Kalau ini tadi ngitung yang akurat berapa itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan Hamming loss, maka yang ini loss-nya berarti 0 itu. Nah, kemudian yang setengah berarti loss-nya juga sama setengah ya. Lalu kalau yang 0,66 ini berarti loss-nya adalah 0,33 itu nanti seperti itu. Nah, sehingga nanti Hamming loss-nya berarti ya ini 0 ditambah setengah ditambah 0,3 lalu di rata-rata itu. Itu Mas Ibnu cara ngitung Berarti yang itu multilabel. berarti nggak perlu dan nggak bisa pakai F1 score dan teman-temannya tadi itu ya? Pakai itu juga bisa ya. Nah. Agak sulit kalau kita menggunakan itu ya. Kalau kita menggunakan konsep precision recall itu ngitungnya agak sulit ya anunya. True fall-nya kan enggak anu. Jadi biasanya kita ngitungnya salah satu yang sering digunakan itu ya Hamming loss itu. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Pak. Cukup. Silakan tadi Mas Jarwoko atau siapa ya? Iya Bapak.
izin bertanya. Ya, Kan Mas. tadi Silakan, Mas. yang cross validation kan dibagi-bagi, Pak ya. Terus Hmm. kemudian yang testing itu tidak boleh dieksplorasi. Ya. Terus apakah data tes itu sebelumnya harus di cleaning dulu, Pak? Harus di data cleaning dulu atau dibiarkan begitu saja mentah? Kalau cleaning, ya cleaning enggak apa-apa sih, karena itu kan kalau kita misalnya melakukan cleaning kan, misalnya replacement ya itu. Nah, tapi replacement-nya nanti cleaning-nya itu menggunakan cleaning yang dilakukan pada data training. Sorry, kalau pre-processing ya. Tapi kalau cleaning-nya itu tidak membuat data leakage itu ya enggak apa-apa sih, dinyatakan dilakukan sebelum splitting itu. Tapi kalau pre-processing apa yang kita lakukan itu nanti membuat data leakage, maka harus kita split dulu. Jelas maksud saya? Iya, Bapak. Nah, jadi kalau misalnya cleaning-nya misalnya kita apa ya, cleaning itu sedikit berbeda dengan sedikit beda. Kalau dalam konteks teks itu cleaning dengan pre-processing itu agak berbeda itu. Tapi kalau dalam konteks data tabuler itu cleaning itu misalnya kita nyari tidak konsisten itu ya, misalnya ada kolom itu yang tidak konsisten itu misalnya. Misalnya harusnya nilainya itu di sana numerik gitu. Lalu ternyata di sana itu ada salah satu nilai bukan numerik itu, tapi dia nilainya adalah misalnya apa ya, karakter itu. Nah, maka itu perlu kita cleaning gitu kan itu. Jadi kita cleaning dulu itu. Nah, tapi misalnya dengan dibuat nilai kosong gitu. Nah, maka nanti kalau cleaningnya kita itu kan kalau misalnya harusnya nilainya itu angka ya, tapi kok di situ muncul karakter itu, misalnya AB itu. Nah, ini kan nggak jelas ini. Nah, itu kita cleaning itu. Misalnya itu kita kosongkan dulu nilai itu. Lalu nanti waktu preprocessing itu kita isi nilai itu dengan ya menggunakan teknik missing value replacement gitu. Nah, di sini berarti kalau kita mau melakukan missing value replacement, maka datanya harus kita split dulu. Gitu. Sehingga nanti kalau ada missing value di testing, gitu, maka metode yang kita gunakan ketika kita melakukan missing value di training itu kita terapkan pada yang testing itu, tidak langsung menggunakan informasi yang ada di testing itu, karena asumsinya data tes itu tidak bergerombol. Data tes itu datangnya itu satu-satu ya itu. Jadi data tes itu kalau dalam penggunaannya kan nanti kalau model Anda kalau kita punya model itu, lalu ini kita operasikan, maka pengoperasiannya kan berjalannya kan datanya itu masuknya kan satu-satu itu. Jadi ada data kita labeli, lalu data baru kita labeli, lalu kita labeli. Nah, dalam kasus ini kan kita tidak bisa menghitung nilai kayak rata-rata, nilai minimum itu kan tidak bisa dihitung itu. Nah, sehingga kalau terjadi seperti itu, maka kita akan tetap menggunakan nilai-nilai yang bersumber dari data training gitu. Misalnya untuk apa ya, kita waktu membuat model itu menggunakan normalisasi itu. Maka nanti kalau ada data baru yang masuk, maka ini kita normalisasi menggunakan informasi yang dari data training gitu. Karena masuknya kan satu-satu gitu. Nah, kenapa kok kita punya data training yang banyak? Nah, itu kan karena sudah kita kumpulkan terlebih dahulu itu. Tapi dalam pengoperasian model nanti tetap aja datangnya itu data itu satu-satu, tidak terkumpul dalam bentuk batch itu seperti itu. Itu Mas Jarwoko. Siap, terima kasih Bapak. Jadi asal tidak menyebabkan data leakage, maka bisa kita lakukan sebelum split itu. Tapi kalau menimbulkan data leakage nanti harus kita lakukan setelah split. Ada lagi tadi Mas Aditya? Ya, Pak.
Tapi kalau pertanyaannya saya ini agak keluar dari materi, apakah boleh? Boleh. Sebelumnya, pertanyaan saya itu terkait imbalance dataset gitu, Pak. Kan imbalance dataset itu dia, kalau saya cari-cari di apa namanya, kayak Google. paper-paper gitu, dia kebanyakan itu dipakai untuk kasus klasifikasi. Kalau untuk regresi itu saya jarang menemukan penggunaan data imbalance. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Ya emang nggak ada. Kan kalau Data regresi regresi kan itu nilainya kan numerik lah Mas. Tuh. Kalau nilai numerik berarti kan bentuk datanya adalah ya normal tidak normal gitu aja tuh ini. Nah ini lah. Nah gini lah itu. Nah kalau kita mau melakukan balancing ya enggak anu sih, biasanya kita transformasi anunya. Misalnya kalau misalnya kita punya kelasnya ini adalah misalnya nih ya, jadi kelasnya ini adalah misalnya kita mau memprediksi salary itu ya ini. Kelasnya adalah salary ini itu. Nah, ternyata kelas salary itu datanya kan enggak balance toh. Dalam arti enggak balance itu ini misalnya itu. Yang nilainya tinggi jadi miring ke kiri ya kalau gaji itu ya. Gaji itu kan ini yang jumlahnya sedikit itu besar toh, yang gajinya besar itu kan jumlahnya sedikit toh. Nah ini berarti kan miring ke kanan tuh ini tuh. Anunya kelas label apa? Kolom salary itu biasanya kan gini tuh. Nah ini balancingnya tidak dengan semote gitu loh. Jadi balancingnya dengan transformasi aja itu. Jadi ini kita transformasi supaya nanti ya mendekati anu ini tuh. Cuma nanti setelah kita transformasi nanti hasil prediksinya kita balikan lagi gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai sebenarnya kita kembalikan lagi transformasinya itu. Kalau misalnya untuk kasus kayak dataset gempa bumi itu kompleks dan banyak banget itu kan, Pak. Maksudnya data yang pasti ada data yang tidak seimbangnya. Itu berarti pakai transformasi gitu. Yang tidak seimbangnya itu jadi konsep yang namanya data balan, tidak balan itu adalah itu pada label kelasnya ya itu. Jadi kalau misalnya kita pada klasifikasi itu kelasnya kan diskrit toh. Nah, kalau kelas diskrit kan berarti ada kelas yang jumlahnya itu tinggi itu. Lalu ada kelas yang jumlahnya itu rendah dibandingkan dengan yang ini. Ini kalau dua kelas. Nah, ini tidak balan ini. Maka ini kita lakukan semote. Gitu. Jadi semote itu biasanya untuk problem klasifikasi gitu. Jadi kita tidak pernah menemukan semote itu untuk regresi ya, memang tidak pernah itu. Karena regresi kan nilainya numerik ini. Jadi itu. Sehingga nanti kalau tidak balan gini berarti ya kita oversampling ya, berarti ini kita naikkan jumlahnya itu sehingga nanti dia bisa menamain jumlahnya dengan yang data yang lebih besar itu. Nah, dalam konteks ini jadi balancing itu adalah membalancing membalancing labelnya ini supaya labelnya itu seimbang antara kelas 1 dengan kelas yang 2 gitu. Nah, ini kalau kalau kasusnya labelnya hanya 2 ya itu. Tapi kan yang namanya klasifikasi itu kelasnya kan bisa macam-macam itu. Ada 2, ada juga mungkin 3 itu. Nah, itu. Nah, kemudian seperti ini itu. Nah, ini. Nah, ini kalau kita mau balancing, mau kita balan kemana itu? Nah, kalau kita mau oversampling berarti mungkin kita samakan dengan yang ini ya itu. Jadi semua nanti kita samakan dengan yang ini tuh. Nah, itu samakan. Jadi nanti ini naik ke sana, kemudian ini juga naik ke sana itu. Tapi kalau undersampling kita turunkan ini, misalnya semua nanti sama dengan yang ini itu. Jadi ini turun, ini turun, yang ini juga turun. Nah, jadi tapi bisa juga kita lakukan campuran antara undersampling dengan oversampling. Jadi ini tinggi ini dengan tinggi ini dengan tinggi ini kita rata-rata. Berapa sih tingginya itu? Nah,
kemudian rata-ratanya misalnya sekian itu. Nah, ratanya sekian. Nah, berarti yang ini itu kita potong undersampling, lalu yang ini itu oversampling gitu. Ini juga undersampling. Jadi itu kalau kelasnya banyak itu. Jadi kalau kelasnya banyak itu kadang-kadang kita harus milih, kita mau undersampling ke kelas yang mana itu namanya. Biasanya ke yang minimal itu. Jadi variasinya lebih banyak. Kalau ini kan dikit ya. Ini oversampling, ini undersampling. Rata-rata ya bisa sih rata-rata ini dengan ini lalu nanti menjadi yang sekian sama-sama sekian itu misalnya. Tidak bisa. Itu Mas, jadi balancing itu biasanya untuk kasus ini ya. Tapi kalau Anda mau melakukan punya regresi, lalu Anda melihat ternyata label kelasnya itu, distribusinya itu tidak normal itu. Jadi istilahnya bukan tidak balance. Ya, balance sih, tidak simetri. Maka Anda bisa melakukan suatu transformasi gitu. Nah, jadi misalnya transformasinya apa ya? Dari sini jadi sana mungkin Anda menggunakan transformasi lock ya itu. Jadi misalnya Anda lock itu, maka sehingga nanti itu ada transformasi dengan lock gitu. Jadi misalnya lock Y itu. Jadi sehingga nilai yang baru adalah Y ini, Y aksen itu adalah lock Y. Sehingga nanti semua nilainya menjadi lock Y aksen ini. Ini Anda modelkan. Jadi nanti sebagai inputan dari model adalah yang ini, Y aksen ini. Tapi nanti setelah Anda punya model, lalu Anda memprediksi, nah yang Anda prediksi itu adalah nilai Y aksen ini. Nah berarti nanti nilai sebenarnya berapa? Ya ini nanti Anda kembalikan. Kalau tadi transformasi awalnya itu menggunakan log, berarti mengembalikannya pakai apa? Ya pakai pangkat ya, pakai 10 ya. Nah, jadi nanti misalnya ketemunya itu berarti nilai Y-nya adalah dengan berapa? 10 pangkat Y aksen ya. Iya ya. Ya betul. Kalau nilai Y-nya 100, di log kan 2 itu. Kalau Anda kembalikan kan berarti 10 pangkat 2. Itu Mas. Baik, makasih Pak. Sama kemarin request untuk tanda tangan saya belum dengar. Saya itu kadang-kadang bukaannya telat ya, buka WA-nya telat lah. Kayaknya WA-nya Mas Aditya ini kan di-set pakai apa? Tenggelam. Yang hilang itu loh kayaknya. Yeah. Jadi sebelum saya baca sudah hilang gitu loh. Siapa? Jadi Oke, nanti dikirimkan aja nanti. Jadi mungkin jangan nanti dihilangkan. Saya coba up lagi. Jangan dihilangkan dulu. Siap. Oke, itu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan setelah ini. Jadi biar waktunya cukup, mungkin presentasi dulu kita kelompok 8, 7, 5, 8, 7, 6, 5 itu. Oke, saya stop dulu sharing saya itu. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, silakan menyiapkan kelompok